kita bahas yang harus dan yang enggak boleh dilakuin sama seorang trader. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV. Lagi-lagi dia mau ngomong tempatnya Trader Nusantara Trade Edukasi. Kita nggak pernah kompak memang waktu pembukaan, Mas. Pantesan kita nggak disewa sama stand up seremonial Resmi itu nggak bisa nyawa kita. Stand up komedi bisa. Iya. Ya. Oke teman-teman, ya tadi ya kita udah ngomongin di pembukaan ya yang harus dilakuin sama yang enggak boleh dilakuin. Nah ini dua hal yang sebenarnya trader ini banyak keskip langkahnya Mas Teguh gitu ya. Ya. Jadi merasa ingin buru-buru sih. Merasa pengen cepet, merasa langsung pengen transfer money. Terburu-buru, betul. Nah ini pengen kita bahas teman-teman lebih dalam di video ini. Mungkin kita akan bahas nggak terlalu detail supaya teman-teman juga bisa berdiskusi ya, supaya nanti isi kolom komentarnya diisi terus teman-teman bisa kita lanjutin lagi ke pembahasan yang lebih dalam sesuai yang nyaman buat teman-teman semua. Nah di video ini saya pengen lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan sebagai seorang traders di tahun-tahun pertamanya, kira-kira gitu, lebih spesifik nih. Dan yang tidak boleh dilakuin sama di tahun-tahun pertama dia trading juga. Betul. Gitu. Atau lebih gampangnya gini kayaknya Mas Teguh. Kalau dirimu, kita lah ya, baru mau belajar trading. Bayangin tahun pertama, baru kenal tahun trading kedua, nih. mulai kenal trading. Mau ikut-ikutan trading nih ya Mas ya. Baru kayaknya forex menarik nih, gitu betul, ya kan. Betul. Kayaknya ini bisa jadi tambahan income atau jalan keluar buat masalah kita kemarin, ya kan gitu. Atau sesuatu yang wah kayaknya bisa dipegang nih, bisa banget dipegang nih, kayaknya bisa jadi sumber penghasilan utama bahkan. Wah, kan biasanya teman-teman kan terekspos dari medsos, dari Instagram, dari atau Facebook, dari temannya, dari Telegram, dari temen, dari marketing broker, kan macam-macam ya, yang tersentuh mulai dan kayaknya menganggap forex ini kayaknya menarik. Nah, betul. Berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, Mas Teguh secara pribadi, nah kalau dirimu kebayang dari apa yang sudah kita lalui bertahun-tahun ini, kan dirimu lebih senior nih dari sisi jumlah tahun pengalaman, jumlah tahun trading ya. Kalau harus mengulang semuanya dan bayangin jadi seorang Teguh HF yang baru mulai belajar trading di tahun-tahun pertama, kita bahas yang harus dulu. Nanti yang nggak bolehnya abis ini. Kalau dirimu apa? Sebelumnya ya Mas Fadli ya, saya itu kan tertarik sama industri trading itu karena teman saya ya yang nawarin gitu kan. Ini kita bisa menghasilkan uang loh dari trading. Bahkan kita cuma duduk-duduk aja, kita nggak perlu cari keluar, cari uang kerja sampai kalau di sana kan dulu kita itu masih dodos Mas Fadli. Dodos sampai tahu. Dodos itu sawit ya? Iya. Ngambil sawit, panen sawit gitu kan. Itu satu itu bisa berapa kilo? Ada yang 40 kilo. 40 kilo. Diangkat. Iya. Wah, mantap. Saya mantan. itu setinggi 4 meter itu masih bisa. Ketiban ya. Lumayan. Oke, lanjut. Nah, jadi di zaman itu dirimu mulai kenal trading. Jadi memang ya sangat sesuatu hal, industri forex ini sesuatu hal yang sangat menggiurkan gitu ya kan. Apalagi berarti gue nggak perlu lagi capek-capek panas-panasan, ngangkat sawit, tandan sawit gitu ya, manen, terus ini tuh. Kalau kayak gini enak dong berarti ya. Nah baru dari situ mulai timbul kayak ini bisa deh dilakukan kan gitu. Nah hanya saja kan saat itu kan kita nggak ada mentor, nggak ada yang kita belajar juga, internet juga masih terbatas ya. Dulu itu trading udah ada internet, tahun 2005 itu udah ada internet, cuma kan masih terbatas, kita masih pakai modem itu Mas Fadli. Modemnya USB dicolok ya? Iya. Kenapa gue ikut jempol? Nggak dicolok juga sih, ditaruh juga ada. Iya. Segede ini ya. Segede ini. Segede mendoan. Nah, juga kan keterbatasan internet juga seperti itu sangat terkendala juga sebenarnya. Karena dirimu belajar tahun berapa? Perasaan zaman gue udah mendingan dah. 2005, 2006, tamat SMA itu. Oh iya, udah. Ya, ketahuan. 15 tahun memang udah lama ya. Oke. Ya gitulah ya. Jadi belum ada mentor
kita juga nggak tahu ini kita belajar trading sama siapa, kita nggak tahu Sebenarnya juga. bukan hanya zamannya sih, menurut gue ya. Teman-teman juga yang sampai sekarang baru mungkin di tahun-tahun pertamanya, kendalanya masih mirip-mirip Nah, kayaknya. saya kurang tahu itu. Kalau Jadi misalnya masih itu, kalau ngomongin tentang koneksi internet sih udah gampang di mana-mana ada, tapi yang namanya nggak punya mentor, nggak punya trading system yang berkualitas, nggak punya tempat belajar yang proper. yes. Nah Itu sih itu kayaknya maksud masalah saya, kebanyakan maksudnya orang. informasi-informasi itu tuh, saya nggak tahu mana tempat yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas gitu ya, mana yang. Contoh gini deh, kalau misalnya kita Nggak tahu. perlu yang Iya, harus iya, teman-teman pelajari adalah saat itu adalah teman-teman tahu bagaimana atau ilmu dasarnya tentang forex ya, tentang trading. Kemudian masuk akal nggak nih materinya? Masuk akal nggak apa yang di ilmunya ini untuk kita kerjakan, kerjakan betul. gitu. Kadang banyak orang hanya melihat apa hasilnya doang gitu Mas Padi. Wih, padahal dia menampilkan cuman 1 2 3 transaksi. Wih, keren juga ya kalau misalnya kayak gitu. Padahal 10 transaksi yang lainnya dia nggak tahu kan gitu keadaannya, entah loss, entah apa gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi untuk membedakan, nggak tahu juga apa mungkin sampai saat ini juga masih blur gitu untuk membedakan antara yang benar dan itu. Menurut saya ya masih. Kan? Menurut saya masih. Tempatnya sih kalau. Jadi kita tempat nggak ini tahu ya. mana yang benar, mana yang salah, mana yang masuk akal, mana yang enggak, mana yang layak diharapkan mungkin jadi kenyataan, Betul. mana yang too good to be true gitu. Banyak banget. Apalagi sekarang banyak banget yang menurut saya polanya masih sama teman-teman, masih di endorse sama broker atau sama IB broker misalnya gitu untuk dapetin komisi doang, untuk makan margin drop doang, untuk ngambil in out doang, di mana teman-teman diharapkan MC atau habis modalnya mereka dapat duit dengan berbagai cara, dengan berbagai packingan. Itu menurut saya masih dengan pendekatan yang sama sih. Gitu, banyak terekspos-nya. Justru mayoritas lebih nyaring suara itu. Berarti saat itu bisa jadi aku terjebak sama mereka, ya kan? Nah, hati-hati berarti ini malahan, ya kan? Jadi yang harus dilakuin adalah apa dong berarti? Kalau dirimu nasihatin dirimu 15 tahun yang lalu, yang harus dilakuin apa? Yang pertama, pahami dulu tentang industri forex-nya. Nah, gitu. Setuju. Pahaminya industri itu berarti keseluruhan ya kan, termasuk mulai brokernya. Ini gue trading di mana, di platform misalnya kan, di platform MT4. Oke, ini MT4 ini punya kemana sih ngelinknya? Oh, ada broker namanya. Broker ini bagaimana sih? Nah, itu harus tahu, harus paham dulu sih kalau aku bilang. Gimana cara industri ini bekerja? Betul. Gimana cara para institusi besar mempermainkan harga, tanda kutip. Ada permainan di sana di mana kita juga ikut berkecimpung di sana. Betul. Ada aturan main di permainannya. Khawatir kalau misalnya pun malahan yang nggak tahu gitu ya, ikut-ikutan ada yang tadi sampaikan bilang ya kan, ada broker A, B, C, D, nggak tahu kan, tiba-tiba brokernya ternyata bukan broker yang didaftar dari Bapepti. Nah, teman-teman deposit tiba-tiba langsung entah menghilang kan gitu ya. Menghiling. Nah, itu jadi mana jauh Mas Teguh. Platformnya aja banyak dari teman-teman yang nggak berani nyoba loh. Nah, itu juga ya. Kayak MT4 itu kan dia nyediain akun demo teman-teman yang bisa teman-teman cobain. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini trading terus nggak ngerti secara keseluruhan, percaya sama saya teman-teman nggak akan punya keleluasaan semangat untuk ngejalanin bisnis forex-nya. Kayak apa itu lot, apa itu spread, gimana cara entry-nya sih. Kalau buy itu bergerak ke atas profit ya ternyata, kayak gitu-gitu. Betul. Ya kan? Satu lot ternyata sekian kencengnya gitu. Betul. Berapa $10 per pips ternyata gitu-gitu. Nah, hal-hal kayak gitu pahami juga teman-teman perlu lakuin dulu, harus cobain dulu menurut saya. Terus chartingnya di mana? Kalau di komunitas kita, di komunitas Forex NFC, kita ajarinnya di TradingView. Betul. Itu udah yang paling smooth, yang paling halus, yang paling enak, paling gampang teman-teman nyari area buy dan area sell gitu. Harganya mau kemana, gampang dicari. Mantulnya di mana, geraknya sampai mana, apakah trennya naik atau turun, itu di TradingView. Gitu. Platform-platform dasarnya teman-teman cobain dulu, saran saya. Harus di luar kepala dulu ya Mas Padi ya, platformnya itu. Termasuk tentang pairnya, currency-nya, jangan sampai ada perbedaan pemilihan currency, kebalik ya kan, USD AUD. Jadi USD AUD. Itu mungkin terjadi gitu. Jadi pasangan mata uangnya, hal-hal sederhana seperti itu teman-teman. Makanya kenapa kalau saya nih, misalnya ketemu sama saya yang tahun pertama belajar trading, ya saya akan nasihatin hal yang tadi kita bahas. Pelajarin platform dasarnya dulu. Cobain akun demonya dulu. Semua broker itu nyediain
akun demo. Yes. Akun di mana teman-teman bisa bergerak dengan harga real di market, tapi bukan uang beneran. Betul. Jadi kalau profit teman-teman belajar, kalau loss teman-teman juga belajar dari kesalahan, ya kan? Sehingga kesalahannya bisa dikurangin, yang bener-benernya diulangin. Nah, Iya, betul. gitu ya kan? Itu yang harus dilakuin. Dan gini, sebenarnya yang teman-teman kebanyakan di luar sana lakuin juga udah bener Mas Teguh. Kenapa mereka akhirnya terjebak sama mentor-mentor yang sesat gitu ya, atau sama cara-cara trading yang tidak sehat misalnya. Pasti kan kalau kita mundur dulu beberapa langkah, niatnya pasti baik menurut saya. Pengen belajar, cuman karena nggak tahu bedanya yang salah yang benar, dia coba kan, gitu. Nah, makanya step back buat teman-teman yang belum melangkah terlalu jauh kemana-mana, saran saya teman-teman coba banding-bandingkan dulu. Mana sistem trading yang paling masuk akal dilakuin, itu dia. bisa profit secara konsisten. Kalau teman-teman akan meriset cukup banyak, teman-teman akan melihat perbedaannya pelan-pelan, gitu. Iya. Karena banyak orang gini, terlalu suka sama sesuatu, habis itu yang lain dikesampingkan. Iya, benar-benar. Jadi buta ya. Jadi buta dia. Gitu. Dia nyobain broker A, udahlah kayaknya yang lain sama. Padahal bisa jadi, mungkin mudah-mudahan itu bagus. Atau sangat jelek dan tidak tahu ada yang lebih bagus. Nah ini yang bahaya. Jadi teman-teman perlu punya semangat riset sebetulnya di awal. Bayangin teman-teman gini, kalau teman-teman punya income dari apapun yang teman-teman lakuin, terus hari ini teman-teman menghasilkan setiap bulan di jumlah X amount gitu ya, sejumlah X misalnya rupiah setiap bulan, kalau teman-teman bisa menggantikan itu dengan profesi yang jauh lebih santai seperti forex trader, worth it nggak dipelajarin? Dan yang menarik, kalau teman-teman melakukannya dengan benar, teman-teman mampu kali lipat gandakan jumlahnya. Jadi 2 kali lipat. Jadi 10 kali lipat dari apapun yang teman-teman lakuin hari ini. Nah, sebegitu berharganya menurut saya, teman-teman pelajarin dengan sangat detail. Apa aja yang harus dilakuin. Gitu. Step by step-nya ya. Step by step-nya. Juga, ya. Gitu. Apalagi Mas Teguh, ada nggak di dirimu yang harus dilakuin lagi? Itu sih yang paling penting sebenarnya kalau itu yang paling penting. Sebenarnya kita juga udah nyinggung yang tidak boleh dilakuin juga sih sebenarnya. Enggak, gini maksud saya, itu sih yang paling penting. Kenapa? Ya jauh lah ya. Kalau misalnya kita nanti next step-nya ada kita harus buat trading plan sebelum trading gitu kan. Itu jauh lah. Ketika teman-teman udah paham, udah ngelotok semua lah tentang memahami tentang industri forex ini. Ya itu baru bisa masuk ke step berikutnya ya. Nah, baru kita ngomongin tentang rule-nya, skill-nya, sistem tradingnya, aturan tradingnya, rule tradingnya teman-teman semua apa secara pribadi. Setiap orang beda-beda. Saya sama Mas Teguh punya personal rule yang berbeda gitu. Betul. Nah, sama Mas Angga juga beda. Mas Duyan Anggara juga beda gitu. Makanya teman-teman perlu mengerti pentingnya ilmu sebelum teman-teman mau mulai trading. Gitu. Sebelum teman-teman mulai trading, bukan ilmunya doang, tapi seberapa penting ilmu ini teman-teman miliki, gitu. Karena ada banyak orang, Mas Teguh, di komunitas ini juga bahkan di NFC ya, yang sudah bertahun-tahun kenal sama NFC, tapi tetap nggak ngerti rules cara berpikirnya. Karena udahlah, nggak usah dijelasin, lu kasih tau gue aja buy di harga berapa, gitu. Banyak gitu. Faktanya teman-teman, banyak yang berlangganan NFC VIP, di sana kan kita ngasih trading plan kita setiap hari. Padahal intinya adalah di pembelajarannya, di mentoring setiap Selasa Kamisnya. Itu aja yang ikut paling cuma 10-15% dari total yang berlangganan. Betul. Tuh, itu fakta loh teman-teman. Fakta kalau banyak orang cuma pengen nih, kalau saya sih ngelihat yang 85% sisanya, udahlah, terserah lo dapat dari mana, kasih gue pokoknya bayar di mana, gue cuma pengen ikut gitu doang. Akhirnya apa? Ketika nanti ketergantungan, nah nggak ada sinyal, bertanya mana nih sinyalnya hari ini, gitu kan? Kok nggak ada sinyal gitu. Padahal itu bukan sinyal, itu dibuat untuk teman-teman bisa belajar. Teman-teman charting dulu sendiri, nanti teman-teman lihat baru, oh ternyata udah mirip. Nah, mendekati benar jadinya, supaya teman-teman punya skillnya. Karena tujuan kita bukan ngasih ke teman-teman begitu aja mateng, enggak. Ya trading plan-nya sih udah mateng, cuma bukan itu tujuannya itu dibuat. Itu bukan sinyal ya teman-teman. Itu ditujukan untuk sebagai metode pembelajaran buat teman-teman semua. Gitu. Makanya kenapa kita bikinnya berkesinambungan setiap Selasa Kamis ketemu di Zoom live. Bukan cuma video rekaman, teman-teman. Karena
seminar sehari aja nggak cukup. Betul. Iya kan? Betul, Mas Andi, betul. Gitu. Makanya balik lagi nih, kalau saya boleh cerita sedikit ke teman-teman kenapa sampai akhirnya NFC di titik ini, kenapa pertumbuhan komunitasnya luar biasa cepat kalau teman-teman bandingin sama yang lain gitu ya. Yang udah bertahun-tahun, di 3-4 tahun awalnya kita lumayan ngebut. Karena kita jual kebenaran yang pertama, apa adanya. Karena saya bangun komunitas ini karena harapan saya ketika waktu saya belajar dulu ada yang kayak gini, which is beberapa tahun yang lalu nggak ada, teman-teman. Seminarnya bahkan sampai hari ini ya, kalau misalnya teman-teman ikut ke tempat yang lain itu masih gratis, dijualin suruh buka akun, deposit, follow trading account, dijualin robot, ujung-ujungnya teman-teman intinya deposit, habis itu udahlah nanti diduitin dengan cara yang berbeda-beda gitu. Padahal teman-teman perlu profitnya gitu. Benar. Jadi ya buat saya secara pribadi ini nih yang perlu teman-teman ukur. Jadi jangan sampai teman-teman berhenti di satu trading role atau berhenti di satu broker tertentu misalnya. Di satu sistem misalnya. Di satu sistem trading tertentu yang apa ya? Saya juga perlu agak ini nih ngomongnya hati-hati karena kita juga punya aturan di mana tidak perlu memperbaiki yang tidak rusak. Belum tentu yang teman-teman lakukan hari ini salah loh ya. Ini harus digarisbawahin dulu. Tapi ada rule yang lebih baku lagi nih, yang lebih tinggi lagi, pasalnya lebih kuat lagi adalah masih ada cara yang lebih baik yang mungkin kita bisa cari tahu. Pasti ada cara yang lebih baik melakukan sesuatu. Betul. Kita masih ngelakuin yang ini karena kita baru taunya sampai sini. Nah, itu yang bikin kita terus bertumbuh. Itu yang bikin komunitas Forex NFC dan semua family-nya, keluarga besar kita, semua trader di sini nih, puluhan ribu orang ini, terus bertumbuh. Karena kita terus bergerak, terus berusaha mencari yang lebih baik lagi. Kita bikin sistem yang lebih mudah. Kita cari yang lebih singkat waktu chartingnya, ya kan? Yang kalau bisa nggak perlu nongkrongin chat berjam-jam. Yang nggak stres nungguin floating minus. Gimana caranya kita buat terus-menerus perbaikan dari tahun ke tahun. Makanya teman-teman, kalau datang ke seminar itu teman-teman akan ngelihat keseluruhan trading room kita secara utuh. Nah, ini nih yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin kalau cuma lewat video YouTube gini atau mentoring Zoom aja sejam setiap hari misalnya. Enggak. Di seminar itu kita ketemu 8 jam, Mas Teguh. Yes, betul. Full day, full board. Gitu. Full board. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kadang-kadang sampai maghrib gitu, kita ngobrol serius dan teman-teman bisa dapetin satu set of rule yang bisa teman-teman praktekin itu langsung. bisa dipakai gitu ya maksudnya. Langsung bisa dipakai. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan untuk ikut seminar kita di kota-kota selanjutnya. Ketika video ini direkam, ini masih sekitar bulan Januari pertengahan 2023. Seminar terdekat kita ada di Bali. Ya, besok tim kita semua berangkat ke Bali, nggak semua sih ya, sebagiannya jadi berangkat ke Bali dan kita akan bantu teman-teman di Bali dan sekitarnya untuk belajar bareng-bareng di sana. Jadi teman-teman bisa hadir ke sana. Atau teman-teman kalau nontonnya udah mungkin lewat tanggal 4 Februari, by the way seminar kita 4 Februari nih, 2023 kalau di Bali. Setelah itu nanti baru ada lagi mungkin bulan April. Nah, ya udah ikut yang April kalau teman-teman udah kelewat 4 Februari. Tapi kalau belum, saran saya teman-teman segera hubungin timnya NFC. Oke, dan ini juga Mas Fadli, tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman udah ngikutin seminarnya besok, itu nggak langsung kita tinggal itu Mas Fadli. Seperti yang saya sampaikan, yang Mas Fadli sampaikan tadi ya kan, ada ada webinar, ada mentoringnya, ada proses mentoring lanjutannya. Ada 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan. Saya sama Mas Fadli, sama Mas Duen Agara juga ada gitu ya. Jadi nggak ditinggal gitu aja. Teman-teman bisa nanya kalau misalnya, nah biasanya kayak gini. Kadang ada di seminar belum sempat ketanya ini, tapi ketika sampai di rumah, oh iya ya aku lupa ya. Kenapa gitu ya. Nah, siapa yang pernah ngalamin lihat live trading siapa? Wah kayaknya gampang gitu di YouTube ya. Begitu praktek ternyata nggak gampang. Atau ikut seminar pulang-pulang bingung tetap. Kok tadi si master itu gampang kayaknya gitu ya. Perasaan dia profit aja gitu. Ya bisa jadi memang teman-teman perlu belajar lebih lanjut atau mungkin dia bohong. Bisa jadi juga ya. Memang nggak bisa ditiru ilmunya gitu kan. Jadi mau gimana gitu. Nah cara buktiinnya teman-teman pulang, teman-teman praktekin. Itu dong satu-satunya cara gitu. Supaya teman-teman bisa transfer knowledge yang teman-teman dapat jadi skill pribadi.
bukan transfer, convert ya, mengkonversi knowledge jadi skill. Yes. Gitu. Caranya ya dengan praktek, tetap satu-satunya cara cuma praktek. Nah, yang menarik tadi Mas Teguh bilang bener, ketika teman-teman praktek, kecepatan untuk bisa bikin itu jadi skill itu akan jauh lebih cepat kalau disertai dengan balik ketemu lagi, ngobrol lagi, bahas lagi, habis itu praktek lagi. Ada masalah, ketemu lagi, ngobrol lagi, dan dilakukan sampai 8 kali. Jadi ini udah cara terbaik menurut saya. Kalau teman-teman cek mungkin kita belum pernah seniat ini sebelumnya. Jadi ini baru kayak belakangan ini kita bikin, teman-teman dibikinin grup khusus, teman-teman bisa ngobrol langsung sama para mentor, sama para konsultan edukasi, tim kita semuanya ada, timnya Mas Angga, timnya NFC, dan 8 pertemuan itu mahal menurut saya. Yes. Bukan hanya mengkompres pengalaman para mentor bertahun-tahun dari jadi satu hari seminar, tapi juga diulang lagi sampai 8 pertemuan selanjutnya. Ini yang bikin teman-teman akan nyalip sangat banyak antrian untuk bisa belajar, untuk bisa trading, untuk jago trading, untuk jadi profesional forex trader. Gitu. Batu loncatan loh. Jadi lebih cepat ya, teman-teman. Gitu. Jadi ya menurut saya itu cara tercepat sih. Saya nggak tahu ada cara lain yang gimana yang bisa bantu teman-teman semua. Ini adalah cara termurah, terbaik, dan apa ya? Jangan kayak saya Mas Wali. Paling masuk akal. Jangan kayak saya. Saya kan udah dari tahun 2005 ya kan. Sampai dengan 2018 ya kan. Saya baru tahu ngertinya trading ya 2018. Berapa tahun coba tuh? Nah, teman-teman mau seperti itu kan gitu ya. 13 tahun. 13 tahun ya udah tahu trading, tapi hanya mengulang dengan keadaan yang sama, pengetahuan yang sama, tidak bertumbuh. Bukan pengalaman trading yang 13 tahun kan gitu. Bukan. Hati-hati teman-teman. Saya udah trading 6 tahun Mas, kayaknya masa harus perlu ikut seminar? Hati-hati teman-teman. Bisa jadi teman-teman pengalaman belajar setahun diulang 6 kali. 6 tahun trading itu. Mas Teguh 13 kali. 13 tahun. Tidak untuk ditunggu ya. Jadi banyak orang berhenti belajar setelah cuman sekedar bisa entry. Bedanya teman-teman di komunitas kita, job desk trading room kita itu bukan hanya cari area dan bikin trading plan, tapi juga belajar. Dan kita tanda kutip memaksa family NFC untuk terus belajar juga dan kejar-kejaran bareng sama kita. Nah ini yang asik di komunitas tuh gitu. Bedanya sama belajar sendiri teman-teman sporadis. Di sini kita bikin terstruktur. Yang kedua bisa hilang feeling. Vakum dulu lah, santai dulu lah, lama-lama kayaknya trading bukan buat saya. Padahal hasilnya gede banget, sayang banget kalau ini dilewatin di kehidupan ini gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman bisa dapetin banyak hal banget dari industri trading ini. Gitu. Ya seminar ini salah satu percepatan yang luar biasa. Betul. Gitu. Teman-teman bayangin, asik banget kita patungan, sewa gedung, makan bayar masing-masing, ilmunya gratis dari para mentor, teman-teman pulang dari sana bawa ilmu, kita profit bareng-bareng. Wah, ini sesuatu yang bisa jadi sustainable, jadi jangka panjang banget dan akan terus bisa konsisten gitu. Makanya kita ketemu deh di seminar. Ya, gitu. Kita ketemu, kita ngobrol yang sesuatu yang luar biasa untuk masa depan. Ini sangat-sangat menarik. Saya udah nggak bisa ngomong banyak teman-teman. Kalau ngomongin seminar, kita akan jadi keluarga. Buat teman-teman yang udah pernah ikut seminar, coba deh dikasih komentar di bawah video ini apa rasanya, apa hasilnya, apa yang teman-teman dapetin di seminar. Dan banyak dari peserta seminar yang ikutan lagi, padahal udah beda kota, udah beda pulau, udah beda provinsi. Kenapa mereka ikutan lagi? Kenapa seminar Bali ini yang daftar bukan hanya dari Bali, teman-teman, tapi dari Jawa, itu banyak banget, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Bekasi kita berangkat ya Mas Angga, dari Banyumas, dari Purwokerto berangkat, Surabaya berangkat, Lombok berangkat, Kalimantan berangkat, Sumatera ada dari Padang, Palembang, Medan, bisa langsung ketemu di sana. Kalau teman-teman emang ada di sana, ikutan aja, langsung berangkat ke sana. Ini mahal banget teman-teman. Saya kalau hostnya Blasco nyediain waktu sehari di Singapura, saya terbang ke Singapura gitu. Karena kita perlu punya apa ya? Ketika ilmunya udah di tangan Mas Teguh, cara menghasilkan uang dari forex ini, kita tuh ngerasa kayak punya skill menggandakan uang gitu. Ya, bikin uang pakai uang. Waduh, ini harusnya harganya nggak akan ada yang mahal, atau nggak akan ada yang bikin capek, nggak akan ada yang bikin lelah untuk berusaha, nggak.
ini worth it apapun harganya. Gitu. Jadi ya kita ketemu di seminar lah ya. Oke, itu aja mungkin dari ini baru kompak. Oke teman-teman ya, kita lanjut lihat chart dulu karena ini udah mulai jam-jam krusial untuk lihat chart ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bentar Mas Tadi. Bentar. See you, Bu. Belum, bentar. Apaan? Jadi tadi pagi lo 1, ya kan? Tapi habis ini profit ada 3. 4. Wah, udah profit lagi? 4. Ya. Jadi 1/4 ya. 1/4 itu 1 loss 4 profit. 4 profit. Makin kurang ajar. 1 hari. Nanti kita bahas di Bali ya. Ini Mas Teguh lagi nyiapin sesuatu yang waduh. Nggak, udah dah. Jangan bocor dulu ya. Udah. Sampai di sini aja. Dadah.